Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segenap jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh dan seluruh warga RT 01 RW 02 di bawah kepemimpinan RT Bapak Junaidi Ali. Junaidi yang sudah 4 periode ya. Kayaknya sih. Belum tergusurkan. Hidup. Selingan doang tiap hari. Dan seluruh jamaah hadirin hadirat, keluarga, wabil khusus keluarga besar Bapak almarhum Bapak Sarjono bin Tomo Karyo, khususnya juga yaitu sahabat saya Mas Manto bin Sarjono. Pakai bin nggak Mas? Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih melaksanakan kegiatan rutin kita, pengajian di Majelis Taklim Al-Hidayah. Hanya saja pada malam hari ini sekaligus berbarengan dengan 100 hari dari almarhum orang tua dari Mas Manto, yaitu almarhum Bapak Sarjono bin Tomo Karyo. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Allah berikan ampunan di kuburnya, Allah jadikan kuburnya Allah menjadi jannah, satu taman dari taman-taman surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, manusia itu ada 4 macam. Yang pertama ada man kana bidayatuhu hasanatan wa nihayatuhu hasanatan. Ini yang pertama. Ada orang yang awalnya itu bagus dan nanti ujungnya pamungkasnya bagus juga. Ini seperti Nabi Muhammad SAW. Awalnya memang bagus karena sudah Allah persiapkan untuk menjadi Nabi, bahkan untuk menjadi penutup dan penyempurna para Rasul, membawa ajaran-ajaran yang juga merupakan ajaran penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Ini adalah model pertama. Ada orang yang awalnya sejak awal sudah bagus, akhirnya juga bagus. Nah, kalau kita awalnya ya masing-masing introspeksi sendiri, mungkin ada dulu yang masa lalunya kelam, mungkin ada yang dulu beberapa tahun yang lalu belum kenal ngaji, itu kan masing-masing yang tahu. Yang penting ini adalah nihayahnya atau ujungnya yang penting. Orang yang jenis yang pertama ini tentu juga tidak bisa kita rencanakan. Tidak bisa kita rencanakan karena ujungnya, finishnya nanti yang tahu cuma Allah. Tapi kalau sejak awal kita tahu ada model yang seperti ini, orang yang sejak awal bagus dan nanti di pungkasannya juga bagus, maka kita berusaha bahwa sejak awal kita jadi orang bagus. Insya Allah nanti di ujungnya juga jadi orang bagus. Amin. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam satu makalahnya mengatakan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Orang yang awalnya sudah terang, orang yang awalnya sudah bersinar cemerlang, maka insya Allah nanti di akhir akan bersinar juga terang, cemerlang juga. Karena awal itu sangat menentukan. Ini jenis orang yang pertama, model yang pertama. Kemudian model orang yang kedua, kehidupan seorang yang kedua, ini modelnya ada yang man kanat bidayatuhu sayyi'atan wa nihayatuhu sayyi'atan. Orang yang awalnya jelek, ujungnya juga jelek. Alhamdulillah. Jadi dari lahir dia memang ya udah kumpul sama lingkungan yang jelek,
kemudian tumbuh jadi remaja yang jelek juga, dewasa juga jelek, ujung-ujungnya jelek juga, suul khotimah, naudzubillah. Ada model kehidupan yang seperti ini. Lingkungan memang sangat menentukan hadirin. Lingkungan di mana tempat kita berinteraksi, tempat kita bertetangga, tempat kita bergaul itu sangat menentukan. Kalau kita bisa dan boleh memilih lingkungan, maka pilihlah lingkungan yang ada di RT 01 ini. Amin. RT-nya Rajin banget ibadah. rajin banget. Saya tahu nggak pernah absen Pak RT. Belum ustaz-ustaznya di sini, ada Ustaz Maman. Masih RT 1 sama Maman ya? Masih. Ada Ustaz Ilman. Masih, tapi kakaknya masih di sini. Masih dikelilingin sama Ustaz-ustaz, belum lagi nempel sama Bang Tohir. Kalau nempel sama Bang Tohir mah uduk-uduk mah ada. Ada apa uduk kira-kira? Uduk sama opor. Model kehidupan yang kedua ini yang kita mohon selalu kepada Allah agar dilindungi dari model yang kedua ini. Awalnya buruk, akhirnya buruk, naudzubillah. Kemudian ada model kehidupan yang ketiga, yaitu man kanat bidayatuhu sayyi'atan wa nihayatuhu hasanatan. Ada model kehidupan hayat atau kehidupan yang awalnya itu buruk tapi akhirnya itu bagus, husnul khotimah. Ini antara lain seperti Habib An-Najjar. Kenal Habib Pak? Pak Habib kenal Habib? Habib ini An-Najjar. Habib si tukang bikin berhala. Habib An-Najjar ini adalah seorang yang dikenal dengan Shahibu Yasin. Nabi Muhammad SAW menyebutkannya sebagai Shahibu Yasin, yaitu pemilik Yasin. Karena awal dari Yasin, kisah yang pertama kali Allah sampaikan di surah Yasin ini adalah kisah tentang Habib An-Najjar, yaitu Habib seorang tukang. Tukangnya bukan tukang kusen, tukangnya bukan tukang jahit, konveksi dari Ciamis, bukan, tapi tukangnya tukang bikin berhala. Habib An-Najjar ini adalah orang yang sejak awal kehidupannya itu membuat berhala yang ada di kota Antokia. Itu semuanya, hampir semuanya adalah buah tangan dari Habib An-Najjar, bikinannya dari Habib An-Najjar. Jadi yang disembah, yang dipersembahkan semua orang-orang di Antokia itu adalah untuk patung, untuk berhala. Yang bikin namanya Habib An-Najjar. Pada suatu hari Habib An-Najjar ini pernah, suatu hari dia tinggal memang di batas kota, dia tinggal ada di batas terluar kota Antokia. Maka datanglah dua orang utusannya Nabi Isa, namanya Shadiq dan Masduq. Dua orang utusan Nabi Isa ini kemudian menyampaikan maksudnya, kedatangan ke Antokia dari kami ini maksudnya adalah untuk mengajak orang-orang supaya menyembah Allah saja, supaya berhenti dari penyembahan berhala. Habib An-Najjar mendengar berita seperti ini, orang-orang sana mah udah begitu. Emang kalian utusannya Isa alaihissalam punya bukti apa? Kami bisa menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah. Oh kebetulan saya sudah bertahun-tahun berobat, anak saya ini enggak sembuh-sembuh. Padahal saya minta sama Tuhan yang saya bikin sendiri. Orang-orang juga udah doain saya dan udah minta kepada Tuhan yang hasil karya saya untuk menyembuhkan anak saya, tapi nggak bisa. Baik kalau gitu, izinkan kami untuk berdoa mohon pada Allah. Diajak dua orang utusan ini hadir. Diajak ke rumahnya Habib An-Najjar. Sampai di rumah, kemudian Habib si tukang pembuat berhala ini kemudian sholat kepada Allah, mohon kepada Allah untuk kesembuhan anaknya. Untuk kesembuhan anaknya yang sejak lama berpuluh-puluh tahun sakit, dimintakan doa kepada Tuhan mereka, tidak sembuh juga. Dengan izin Allah, selesai sholat, selesai berdoa, anak itu sembuh. Anak itu kemudian pulih lagi, udah mulai bisa bangun dan semakin sehat. Dari sinilah Habib An-Najjar kemudian ikut agamanya Nabi Isa alaihissalam.
yang saat itu ya bukan agama Nasrani juga, pokoknya agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Karena sebutan Nasrani itu baru ada beberapa ratus tahun setelah Nabi Isa. Ini Habib An-Najjar. Nah, kemudian beberapa hari kemudian utusan Nabi Isa ini sudah sampai ke pusat kota Antokia. Mereka dakwah kepada raja atau penguasa di kota Antokia itu. Dakwah dari kedua utusan Nabi Isa ini enggak diterima. Dakwah mereka kemudian diingkari, bahkan kedua orang utusan Nabi Isa ini kemudian disiksa, kemudian dibunuh. Menurut satu kaul, menurut satu pendapat tafsir, yaitu disalib oleh orang-orang Antokia ini, dipajang supaya orang-orang tahu dan supaya orang-orang pada takut, jangan lagi kayak dia. Berita ini sampai kepada Habib An-Najjar. Kemudian Habib An-Najjar datang ke pusat kota Antokia dan bilang kepada orang-orang itu, coba kalian ya qaum ittabi'un man la yas'alukum ajrahu. Terusnya apa Ustaz? Ittabi'u man la yas'alukum ajrahu wa hum muhtadun. Wahai kaumku, ikutlah orang yang sama sekali tidak minta upah atas dakwahnya, tidak minta upah atas ajakan-ajakannya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tahu seperti ini, raja dan juga kebanyakan orang saat itu, pengikut-pengikut raja, kemudian marah. Oh, jadi ente Habib yang bikin berhala dulu itu, ente sekarang udah ikut agamanya Isa. Ya udah, kalau gitu nyusul teman-temannya, nyusul sama putusan Nabi Isa, disalib juga Habib An-Najjar. Menjelang disalib ini, Habib An-Najjar sudah Allah tunjukkan tempatnya. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Menjelang disalib ini sudah Allah tunjukkan tempatnya Habib An-Najjar, yaitu surga. Dalam hatinya Habib An-Najjar saat itu mohon kepada Allah, ya laita qaumi ya'lamun, wah ya Allah, andai aja kaumku tahu apa yang Allah berikan kepadaku, yaitu pengampunan, kemuliaan yang berupa surga. Ada model hidup yang seperti ini hadirin, yang awalnya adalah buruk tapi akhirnya adalah baik. Ini seperti Habib An-Najjar. Kemudian ada model hidup yang keempat, orang yang awalnya itu baik tapi akhirnya buruk. Man kanat bidayatuhu hasanatan wa nihayatuhu sayyi'atan. Ada model hidup yang orang itu model hidupnya awalnya dia baik, kemudian di ujungnya buruk. Ini seperti Sa'labah. Tahu Sa'labah? Sa'labah seorang sahabat Nabi yang minta doa pada Nabi karena saking habis sholat jamaah dia pasti pulang. Selesai salam pulang, ditanya oleh Rasulullah, Sa'labah, kenapa kamu kok tiap habis pulang kok, tiap habis sholat kok buru-buru pulang aja? Ini gantian ya Rasulullah, saya pakai sarung, pakaian saya ini gantian. Ini saya lagi sholat, ini istri saya nggak bisa buat pakai sholat lagi karena cuma ini doang yang buat menutupi aurat di sholatnya, di saat sholatnya. Saya buru-buru pulang karena istri saya pengen pakai buat sholat. Oh begitu Ta'ala. Iya, makanya doakan ya Rasulullah supaya saya jadi orang kaya. Doakan ya Rasulullah supaya jadi orang yang lebih dari cukup. Minta sampai 3 kali Ta'ala. Tapi Rasulullah masih diam. Akhirnya oleh Rasulullah didoakan dan Allah berikan kekayaan. Singkat cerita hadirin, berjalannya waktu, maka Sa'labah yang memang tadinya hanya mempunyai 2 ekor sepasang maksudnya 2 ekor domba, ini banyak berkembang biak, beranak pinak sampai kena nisabnya. Nisabnya kambing itu hadirin 40. Kalau udah 40 kena 1 kambing. Nanti baru kena nisab lagi 120. Kalau udah 120 kena 2 kambing. Nanti kena nisab lagi 200 kena 3 kambing. Kena nisab lagi nanti 400 berarti kena berapa kambing?
Kena ngantuk ya? Kena berapa kambing Pak? Kena 4 kambing. Kena 4 kambing. Nah setelah itu, setelah kelipatan, setelah 400 maka kelipatan 100, 500, kena 5, 600 dan seterusnya. Sedangkan saat itu tak lama kambingnya itu udah ratusan ribu. Jamaah rahimahullah, waktu kita punya kambing 40 misalnya, ngeluarin satu enteng apa enggak? Berat. Yang berat cuma satu nih. Enteng apa berat? Enteng. Tapi kalau kita udah punya 400.000, itu kudu ngeluarin berapa coba itu? Kudu ngeluarin ya taruhlah ngeluarin 200. Kira-kira entengan yang pertama apa yang kedua itu? Entengan yang pertama. Makanya kalau mau sedekah jangan nunggu kaya. Kalau kita mau sedekah jangan nunggu kita benar-benar kaya, makin berat. Karena dari awal kita itu nggak belajar untuk mengeluarkan sedekah, maka begitu makin banyak harta dan makin banyak kewajiban yang harus dikeluarkan. Karena kan yang dikeluarkan dari masing-masing zakat itu nanti lebih banyak. Kalau zakatnya zakat kekayaan atau zakat perniagaan maksud saya, maka 2,5%-nya ya persentasenya lebih banyak. Kalau dari awal kita tidak latih, maka nanti depannya akan sulit. Salabah akhirnya jelek. Ini yang disebut dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Ini ada 4 model kehidupan. 4 model kehidupan seseorang, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini mendoakan almarhum Bapak Sarjana Bintang Karya dan segenap almarhumah, almarhumin. Kita mohon kepada Allah semoga kita termasuk orang yang nanti ujungnya husnul khotimah. Amin. Karena saling mendoakan, karena kita sering mendoakan orang, insya Allah nanti kita juga didoakan oleh orang-orang itu. Yang terakhir yang ingin sampaikan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang sahabat Nabi dan juga sepupu Rasulullah, sepupu Nabi Muhammad SAW, ini pernah menyampaikan satu syair lah kalau kita sebutnya syair. Kata Sayyidina Ali, ya buna Adama, wahai anak Adam, waladatka ummuka ya buna Adama bakia. Ibu kamu wahai anak Adam ketika melahirkanmu maka engkau dalam keadaan menangis. Wannasu haulaka dhahikal masrur. Sedangkan orang-orang yang ada di sekitar kamu itu tertawa senang. Saat kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan menangis. Orang-orang pada senang banget, alhamdulillah, senang banget, pada ketawa-tawa. Ternyata kata bapaknya, ternyata kayak gue ya ganteng, ternyata tokcer juga ya, bisa juga gue punya keturunan. Pada bangga semuanya orang-orang di sekitar kita yang saat itu kita menangis. Kadang ketika kita dilahirkan menangis, orang-orang senang. Maka faj'al liyaumika idza baqau, maka jadikanlah pada harimu nanti ketika engkau mati, dalam fi yaumi mautika, jadikanlah orang-orang itu menangis dan engkau tertawa. Balik sekarang, kalau dulu ketika kita dilahirkan kita menangis, orang-orang tertawa, maka nanti jadikanlah ketika kita meninggal, ketika kita pergi dari mereka, jadikanlah kita yang tertawa, senang, dan orang-orang menangis. Kira-kira bisa nggak jemaah hidayah itu? Bagaimana cara supaya orang-orang itu menangis nanti saat kita tinggalkan? Bagaimana cara supaya orang-orang itu sedih saat kita tinggalkan? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah manfaat, kebaikan dan seluruh pengabdian yang pernah kita berikan kepada orang-orang. Kalau semasa hidup kita ini kita baik kepada orang, semasa hidup kita ini kita banyak menyebarkan manfaat kepada orang, ada orang nggak punya duit aja bawaannya pengen ngasih aja kita,
Ada orang kesusahan, pasti kita yang pertama kali. Ini pasti nanti ketika kita pergi, ketika kita Allah wafatkan, maka orang-orang ini banyak yang menangisi kita, menangisi kita. Paling tidak orang-orang itu merasa kehilangan. Ya, nggak ada lagi yang minjemin gua utang, nggak ada lagi yang membantu gua kayak almarhum. Orang-orang pasti sedih, ada kesedihan ketika kita meninggalkan mereka. Itu pesan dari Sayyidina Ali. Oleh karenanya di acara 100 hari almarhum Bapak Sarjono ini, selain kita mendoakan, maka kita mengambil pelajaran, kita mengambil ibrah. Bapak Sarjono almarhum, insya Allah ini sudah bahagia di sana, udah enak. Nah kita ini yang belum tentu, kita ini yang belum pasti. Kita mohon kepada Allah supaya kita nanti husnul khatimah. Kita minta kepada Allah supaya kita nanti ketika kita saat kita dilahirkan orang-orang bahagia dan kita menangis, maka kita balik nanti saat kita pergi kita bahagia dan orang-orang menangisi kita. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.